Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Roziana Krisdianti dari kelas Administrasi Bisnis kelas 3B akan memberikan tutorial menggunakan data validation di Microsoft Excel. Sebelumnya saya sudah menyiapkan tabel rekapitulasi hasil seleksi karyawan baru PT Golden Rosindo. Di sini sudah ada tabel nomor, NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, riwayat pendidikan, waktu seleksi, skor akademik, skor kepribadian, skor wawancara, dan keterangan. Yang pertama kita lakukan untuk tabel NIK menggunakan data validation text length equal to sama dengan 16. Pertama kita blok terlebih dahulu tabel pertama sampai 20, kemudian klik data validation. Untuk setting, allow-nya kita menggunakan text length. Data kita menggunakan equal to, length-nya sama dengan 16. Untuk input message-nya, title-nya menggunakan NIK. Input message, data yang dimasukkan harus sama dengan 16. Kemudian error alert-nya kita menggunakan style information. Title-nya masukkan salah. Error message-nya data yang Anda masukkan tidak sesuai. Kemudian kita klik OK. Kita coba masukkan menggunakan angka dengan jumlah di bawah dari 16. Ini angkanya 13, kita coba enter, maka akan muncul data yang Anda masukkan tidak sesuai karena data yang sudah kita setting menunjukkan data yang dimasukkan harus sama dengan 16. Kemudian kita masukkan data sebanyak 16. Kemudian kita enter. Maka akan muncul datanya. Kita coba menambahkan beberapa data sehingga data yang kita masukkan lebih dari 16. Kemudian kita enter, maka akan muncul data yang Anda masukkan tidak sesuai. Jadi untuk data yang sudah kita setting menggunakan equal to sama dengan 16, data yang harus dimasukkan harus berjumlah 16. Kemudian untuk tabel tanggal, kita menggunakan data validation date between antara tanggal 1 Januari 1999 sampai tanggal 31 Desember tahun 2002. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian klik data validation. Setting allow-nya kita ganti dengan format date. Data kita menggunakan between. Start date-nya 1 bulan 1 1999. End date-nya 31 bulan 12 2002. Kemudian input message-nya, title kita menggunakan tanggal,
input message, kemudian kita oke. Kita coba masukkan tanggal yang berada di bawahnya tanggal 1 Januari 1999. Contohnya kita menggunakan tanggal 12 bulan 12 tahun 1998. Kita coba enter, maka hasilnya data yang Anda masukkan tidak sesuai. Kemudian kita coba menggunakan tanggal yang berada di antara tanggal 1 Januari 1999 sampai 31 Desember 2002. Contohnya menggunakan tanggal 15 bulan 5 2001. Kita enter, maka akan muncul datanya. Kemudian kita coba data lebih dari 31 Desember 2002. Contohnya 1 Januari 2003. Kita enter, data yang Anda masukkan tidak sesuai. Jadi data yang harus dimasukkan dalam tanggal lahir harus antara tanggal 1 Januari 1999 sampai 31 Desember 2002. Kemudian untuk tabel jenis kelamin, kita menggunakan data validation list antara perempuan dan laki-laki. Kita menggunakan cara yang pertama, yaitu pertama kita blok terlebih dahulu. Kemudian klik data validation, setting, allow-nya kita menggunakan list, dan source-nya kita arahkan kursor di keterangan list perempuan dan laki-laki, kemudian kita oke. Untuk memasukkan data, kita klik tanda panah, kemudian kita pilih antara perempuan atau laki-laki. Untuk Avianti Nurrahma, kita menggunakan perempuan. Kemudian kita beralih ke tabel email. Di sini email kita menggunakan text length dengan format data validation less than 20. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian klik data validation. Allow-nya kita menggunakan text length. Kemudian data kita menggunakan less than. Maksimum huruf yang dimasukkan sebanyak 20. Kemudian input message-nya, title menggunakan email. Input message,
Kemudian kita oke. Kita coba masukkan untuk emailnya, kita masukkan huruf dengan jumlah lebih dari 20. Contohnya afiantinurrahma@gmail.com. Kemudian kita enter. Maka akan muncul data, masukkan salah, data yang Anda masukkan tidak sesuai. Kita coba menggunakan data dengan jumlah hurufnya tidak lebih dari 20. afianti@gmail.com. Bisa. Kemudian, untuk tabel riwayat pendidikan, kita menggunakan data validation list, di mana datanya antara SMA, D3, dan S1. Kita menggunakan cara yang kedua, kita blok terlebih dahulu, kemudian klik data validation, untuk setting, lalu kita menggunakan list, search kita tulis secara manual, yaitu SMA, D3, S1. Kemudian kita oke. Maka muncul tanda panah ke bawah, kita klik, kita pilih SMA, D3, atau S1. Untuk Afianti, kita SMA, D3, S1. Kemudian untuk waktu seleksi menggunakan data validation time dengan data between antara jam 8 sampai jam 12. Pertama kita blok terlebih dahulu, kemudian klik data validation, setting, allow, kita menggunakan time, date, data menggunakan between, start jam 8, end time-nya jam 12.00. Kemudian kita klik OK. Kita coba masukkan datanya. Waktu yang berada di bawah jam 8, contohnya jam 7. Kita masukkan, maka data yang Anda masukkan tidak sesuai. Kemudian kita coba menggunakan pukul 13. Kita enter. Masukkan salah, data yang Anda masukkan tidak sesuai. Jadi, waktu seleksi, data yang dimasukkan harus antara pukul 8 sampai 12. Kita coba 8.30.
Kemudian untuk skor akademik menggunakan data validation whole number dengan format greater than, yaitu lebih besar dari 40. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian klik data validation, setting menggunakan allow whole number, data menggunakan greater than, minimumnya 40. Kemudian kita oke. Kita coba masukkan angka yang berada di bawahnya 40, contohnya 35. Kita enter, maka muncul informasi bahwa data yang Anda masukkan tidak sesuai. Jika kita coba menggunakan angka berada di atas 40, contohnya 50, maka angka tersebut akan muncul. Kemudian untuk skor kepribadian, menggunakan data validation whole number dengan format less than, yaitu berada di bawah 95. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian klik data validation, setting menggunakan whole number, data menggunakan less than, maksimumnya 95, input message-nya kita coba masukkan angka yang berada di atasnya 95, contoh 100. Kita coba enter, maka akan muncul informasi data yang Anda masukkan tidak sesuai. Kita coba dengan angka 90, maka angka tersebut akan muncul. Kemudian untuk skor wawancara menggunakan data validation whole number lagi dengan format greater than or equal to, yang berarti lebih besar sama dengan. Pertama kita blok terlebih dahulu, klik data validation, setting allow menggunakan whole number, kemudian data menggunakan greater than or equal to, minimum 50. Input message-nya kemudian oke. Kita coba masukkan data lebih besar sama dengan 50, contohnya 50. Kita enter, maka angka tersebut akan keluar. Jika kita coba menggunakan angka 40, maka data yang Anda masukkan tidak sesuai. Kemudian untuk tabel keterangan menggunakan data validation list dengan keterangan lolos ataupun tidak lolos. Kita akan menggunakan cara yang pertama. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian klik data validation, setting menggunakan list,
search-nya kita arahkan kursor ke keterangan lolos dan tidak lolos. Kita oke. Setelah itu klik tanda panah ke bawah, kita pilih lolos atau tidak lolos. Nah, cukup sampai di sini. Kita akan edit sebentar. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.